Selamat pagi, mahasiswa yang saya kasihi. Senang sekali bisa berjumpa, walau hanya melalui online. Pagi ini saya akan jelaskan tentang quality of life of elderly. Tetapi setelah selesai yang saya jelaskan, saya akan memberikan penugasan kepada kalian semua. Ya, ini adalah reference dari WHO QL. Kalian bisa klik pada reference ini atau copy paste, silakan untuk di-download. WHO menetapkan satu standar untuk menilai tentang quality of life. Sederhananya, quality of life itu adalah bagaimana sih seseorang hidup, apakah dia sudah puas atau belum. Tetapi dikaitkan dengan bidang kesehatan. Kita tahu bahwa seseorang dikatakan sehat tidak hanya tentang tidak adanya penyakit, tetapi harus satu kondisi yang komplit antara fisik, mental, dan social well-being. Well-being di sini adalah kesejahteraan. Sehingga cara mengukur apakah seseorang puas atau tidak dalam hidupnya, quality of life-nya, maka tidak hanya dikaitkan dengan frekuensi dan severity dari penyakit, tetapi juga prediksi atau estimasi tentang kesejahteraannya. WHO menyebutkan bahwa quality of life ini adalah individual persepsi, dikaitkan dengan goal mereka, harapan mereka, standar hidup mereka, dan fokus mereka dalam hidup ini. Sehingga WHO kemudian menetapkan ada 6 domain yang perlu diukur untuk menilai apakah quality hidup seseorang ini baik atau buruk. Domain tersebut adalah physical health, psychological state, personal belief, independency, social relationship, dan environmental. Kemudian setiap domain ini memiliki pertanyaan-pertanyaan. WHO QL itu terdiri atas 100 pertanyaan yang mewakili 6 domain tersebut. Pada setiap pertanyaan memiliki skala poin 1 sampai dengan 5. Berikut adalah item-item yang diukur pada setiap domain. Physical health mengukur energi dan fatigue, pain and discomfort, sleep and rest. Psychological domain mengukur bodily image, negative feelings, positive feeling, self-esteem, thinking, learning, memory, and concentration. Level of independence domain mengukur mobility, activity, dan seterusnya. Social relationship mengukur personal relationship, social support, sexual activity. Sementara environment mengukur 8 item, sehingga cukup banyak, dan ada satu item domain yang unik, yaitu mengukur tentang spirituality, atau religion, atau personal belief. Kemudian WHO menggunakan WHO QL 100 ini dalam penerapannya, tetapi tidak begitu efektif karena lansia cukup kelelahan ketika mengisi 100 pertanyaan. Sehingga dimodifikasilah menggunakan WHO QL Brief. WHO QL Brief itu terdiri atas 2 item pertanyaan yang mengukur overall quality of life dan 24 pertanyaan yang mewakili WHO QL 100. Di dalam WHO QL Brief terdapat hanya 4 domain, di mana domain 1 dan domain 3 pada WHO QL 100 mengalami merging. Dan domain 4 serta domain 6 juga mengalami merging. Sehingga 4 domain di dalam WHO QL Brief adalah physical domain, psychological domain, social relationship domain, dan environmental domain. Berikut adalah tools WHO QL. Domain 1 adalah domain fisik, domain 2 adalah physiological,
Domain 3 adalah social, dan domain 4 adalah environmental. Coba diperhatikan pada domain 1. Pertanyaan nomor 1 tidak ada. Q1 dan Q2 itu adalah overall general question yang mengukur kesehatan secara umum. Sehingga dimulailah pada Q3, Q4, Q5, dan seterusnya. Kalau kita lihat Q3 dan Q4 ada pengurangan minus 6 min Q3. Sementara skor pada Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya adalah 1 sampai dengan 5. Ya. Sehingga nanti kalau di total, pada domain 1 terdapat 7 pertanyaan. Pada domain 2 terdapat 6 pertanyaan. Domain 3 terdapat 3 pertanyaan. Dan pada domain 4 terdapat 8 pertanyaan. Kalau kita total, maka menjadilah raw score. Raw score harus ditransformasikan menjadi transform score. Untuk mentransformasikan, kalian bisa lihat tabel 4 pada halaman 10 yang sudah kalian download. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Tools WHO QL Brief. Ingat, question nomor 1 dan question nomor 2 yang seperti ada pada tabel ini adalah mengukur secara general kondisi kesehatan seseorang. Sementara kita baru mengukur adalah question nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Coba diperhatikan bagaimana pertanyaannya dan pilihan jawabannya. Maka setiap pertanyaan memiliki pilihan jawaban yang berbeda-beda. Ya. Oke. Kalau sudah, maka alat ukur ini banyak digunakan di bidang kesehatan terkait dengan berbagai penyakit. Ada mengukur QOL pada kondisi penyakit ginjal. Ada yang mengukur QOL pada kondisi penyakit stroke, dan seterusnya. Sehingga banyak sekali penerapannya. Kemudian dalam pelaksanaannya banyak sekali modifikasi dari quality of life. Ya, ada quality of life yang mengukur penyakit Parkinson, dan seterusnya. Ini salah satu kualitas hidup mengukur pada penderita pasca stroke. Nah, yang menjadi tugas bagi kalian semua adalah coba searching pada Google Scholar, artikel atau jurnal mana saja yang menggunakan pengukuran quality of life, kualitas hidup pada suatu penyakit. Kemudian coba pelajari, ambil salah satu jurnal, lalu pelajari bagaimana di dalam jurnal itu mengakses quality of life. Setelah itu, coba gunakan alat ukur yang mereka pakai dalam jurnal itu untuk mengakses diri Anda sendiri. Kalau yang dipakai adalah QOL untuk penderita Parkinson, berpura-puralah Anda sebagai penderita Parkinson. Lalu coba ukur, lakukan simulasinya. Ya. Kemudian berikan hasil pengukuran itu pada saya hari ini jam 12 siang. Silakan kirimkan by email dan dikumpulkan jadi satu dalam Google Drive. Nanti Danto akan mengirimkan ke saya. Ini sebagai salah satu contohnya. Ya, buka Google Scholar, lalu searching quality of life, lalu kalian akan mendapatkan banyak sekali jurnal-jurnal yang ada quality of life. Ambil salah satu jurnal, kemudian di dalam jurnal ini kalian akan mendapatkan https://doi.org. Kalian bisa kopikan itu, lalu pastekan ke link ini, https://skyhub.tw. Setelah kalian copy paste, bisa klik open,
Setelah klik open, kalian akan mendapatkan jurnal itu secara lengkap. Pelajari jurnalnya dan cari tahu bagaimana mereka melakukan assessment terhadap quality of life. Setelah itu, downloadlah instrumen tersebut di internet dan gunakan terhadap diri Anda sendiri. Lakukan simulasi. Kirimkan hasilnya pada saya. Jadi saya hanya minta dua, yaitu kirimkan jurnalnya yang kalian pakai dan kirimkan saya instrumen QL yang sudah terisi, yang kalian isi melalui simulasi. Saya kira begitu. Selamat mengerjakan, student. Good luck. Semoga sukses selalu, sehat selalu.